Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang karya ilmiah pada jenjang fase F kelas 11. Terdapat 7 topik bahasan pada materi karya ilmiah. Yang pertama ada esensi karya ilmiah, kemudian ada tujuan, fungsi, struktur, kebahasaan, bentuk penyajian, dan jenis-jenis karya ilmiah. Esensi karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta seperti observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi hasil pengamatan dan penelitian. Karya tulis disusun dengan metode ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Kemudian, karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual. Yang pertama, sistematif. Susunan teks itu teratur dengan pola yang baku, dimulai dengan pendahuluan, diikuti dengan pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan. Yang kedua, logis. Isinya dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat dan didasari oleh hubungan sebab akibat. Yang ketiga, objektif atau impersonal. Pernyataan-pernyataan didasarkan pandangan umum, tidak didasari pandangan pribadi penulisnya semata. Dan yang terakhir adalah faktual. Kebenaran di dalamnya didasarkan kenyataan yang sesungguhnya dan tidak imajinatif. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ada 4, yaitu yang pertama, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan yang terakhir, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, fungsi dari karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian seseorang. Penelitian akan bermanfaat apabila dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah. Adapun manfaat dari karya ilmiah yaitu yang pertama sebagai bahan rujukan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah seperti seminar dan penelitian lainnya. Yang kedua, sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. Yang ketiga, sarana edeminasi atau penyebaran ilmu. Seseorang ataupun kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membaca sebuah karya tulis ilmiah. Karya ilmiah memiliki 9 struktur. Yang pertama ada judul. Judul karya ilmiah dibuat berdasarkan topik yang akan dibahas. Pembuatan judul ditulis semenarik mungkin, namun tetap efektif dan menggunakan kata-kata sesuai KBBI dan PUBI. Kedua, ada abstrak, yang berisi ringkasan dari keseluruhan isi yang dibahas dalam karya ilmiah. Tujuannya agar pembaca dapat membaca sekilas terkait isi, maksud, dan tujuan karya ilmiah secara ringkas. Dalam abstrak, umumnya dibuat kurang lebih hanya 250 kata dan menggunakan bahasa yang efektif dan informatif. Yang ketiga, ada pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 4 subbab, diantaranya ada latar belakang masalah, yang berisi penjelasan teoritis dan faktual dari masalah yang akan dibahas dan dijelaskan secara singkat, jelas, dan logis. Kedua, ada rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari masalah penelitian berdasarkan latar belakang masalah itu sendiri. Ketiga, tujuan penelitian yang berisi penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Dan yang keempat, ada manfaat penelitian yang berisi penjelasan mengenai manfaat atau kontribusi apa yang akan dihasilkan dari hasil penelitian.
Manfaat penelitian biasanya diperuntukkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan atau di bidang masyarakat. Struktur yang keempat ada kerangka teori. Pada bagian ini memuat dua hal, yaitu landasan teori dan hipotesis penelitian. Landasan teori berisi konsep yang akan menjadi dasar penelitian sehingga karya ilmiah dapat disusun secara sistematis dan kredibel. Sedangkan hipotesis penelitian berisi simpulan sementara berdasarkan kerangka pemikiran atau landasan teori yang akan digunakan oleh peneliti. Struktur yang kelima ada metode penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid. Pada bagian ini menjelaskan jenis metode penelitian yang dipilih, konsep dan variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teori pengumpulan data, hingga melakukan analisis atau pengujian data. Struktur selanjutnya ada pembahasan penelitian. Proses penelitian tersebut dijelaskan di bagian pembahasan penelitian. Kemudian yang ketujuh ada penutup. Pada bagian ini mengungkapkan kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Kesimpulan ini bertujuan agar para pembaca mendapatkan informasi dari masalah yang diteliti. Sementara saran bisa berupa pesan-pesan dari penulis atau peneliti yang ditujukan untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian di bidang yang sama. Struktur selanjutnya ada daftar pustaka. Masukkan segala sumber referensi penelitian dalam daftar pustaka. Dalam menulis daftar pustaka, biasanya menggunakan format yang telah ditentukan, mulai dari tata cara penulisan nama, judul tulisan, nama penerbit, identitas buku atau jurnal, hingga waktu terbit. Melalui daftar pustaka, karya ilmiah akan semakin kredibel. Dan struktur yang terakhir adalah lampiran. Sistematika karya ilmiah yang terakhir adalah lampiran. Isinya berupa lampiran data yang diperoleh dalam proses analisis saat melakukan penelitian. Kebahasaan karya ilmiah. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai dengan pemilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non-ilmiah seperti novel ataupun cerpen yang pengarangnya bisa beraku, kamu, dan dia. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, seperti penulis ataupun peneliti. Kaidah kebahasaan karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. 2. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. 3. Karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajegan dan kepastian makna. 4. Ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah lugas atau bermakna denotatif. 5. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit guna mencegah timbulnya pemberian makna lain. 6. Menggunakan kata baku karena tulisan bersifat formal. Dan yang terakhir, karya ilmiah banyak menggunakan kata kerja mental seperti diduga, dianalisis, ataupun dipahami. Selanjutnya ada bentuk penyajian karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, semi-formal, dan formal. Yang pertama ada bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran ataupun majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan.
Contoh karya ilmiah populer diantaranya ada paper, esai, feature, dan lain sebagainya. Kedua, bentuk semi-formal. Karya ilmiah semi-formal memiliki penulisannya yang mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Contoh karya ilmiah semi-formal dapat berupa laporan atau makalah. Dan yang terakhir ada bentuk formal. Penulisan karya ilmiah formal haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada halaman judul, tim pembimbing atau lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoris, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, kemudian daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan yang terakhir riwayat hidup. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel merupakan tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Biasanya artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat dibaca di surat kabar atau majalah. Sedangkan dalam konteks ilmiah, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang ranahnya adalah penelitian atau keilmuan. Oleh sebab itu, artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran, kajian pustaka, ataupun hasil pengembangan sebuah proyek yang keseluruhan harus berdasarkan fakta sehingga sifatnya objektif. Kemudian ada makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Jenis selanjutnya ada skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Jenis selanjutnya adalah kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Jenis selanjutnya ada paper, yaitu sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Jenis selanjutnya ada tesis, karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Kemudian jenis selanjutnya ada disertasi. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor atau doktor. Adapun dalam pengerjaannya disertasi lebih berfokus mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada. Disertasi harus berisi suatu temuan terbaru dari penulis itu sendiri yang bersifat original. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih kepada para siswa yang telah
memperhatikan dan menonton video ini dengan seksama. Sampai jumpa di materi berikutnya.